Sahabat Jajah Punya Cerita, perkenalkan nama saya Syaira dari SMK Multimedia Sumbangsi kelas 11. Saya sekarang berada di Museum Basuki Abdullah dan tujuan saya di sini ingin mengenal latar belakang Basuki Abdullah dan juga menunjukkan seni lukis karya maestro Basuki Abdullah. Kira-kira di sini ada apa aja ya? Yuk kita masuk. Untuk sahabat Jajah yang ingin ke Museum Basuki Abdullah, saya ingin memberitahu harga tiket di sini hanya 2.000 per orang. Oke sahabat Jajah, saya dengan Kak Herni sebagai pendamping saya yang akan membantu menjelaskan mengenai sejarah kehidupan Basuki Abdullah dan juga menjelaskan mengenai seni lukis karya Basuki Abdullah. Sebelumnya boleh dijelaskan Kak sejarah dibangunnya museum ini? Museum Basuki Abdullah ini yaitu ada seorang tokoh pelukis, maestro lukis Indonesia yang terkenal yaitu Basuki Abdullah. Itu beliau menghibahkan rumah beserta karya dan koleksi pribadinya itu kepada pemerintah. Nah itu pada tahun 2001 maka didirikanlah Museum Basuki Abdullah ini. Nah kemudian pada tahun 2016 itu mengalami pengembangan fisik, dibangun lagi gedung baru sebelahnya, itu digunakan untuk pameran tetap juga sebagai ruang publik seperti itu. Saya mau bertanya Kak, di museum ini selain lukisan karya Basuki Abdullah ada koleksi apa aja Kak? Di Museum Basuki Abdullah itu selain lukisan banyak juga buku-buku, kemudian patung, wayang gitu. Nah, sahabat Jajah, selanjutnya saya dan Kak Herni akan masuk ke dalam ruang tidur aslinya Basuki Abdullah. Ruang tidur Basuki Abdullah ini merupakan salah satu tata pamer tetap di sini. Jadi di sini memang dahulu Pak Basuki Abdullah tempat tidurnya di sini. Lalu di sini tuh isinya adalah ada juga rosario, kemudian Alkitab. Nah ini mungkin banyak pertanyaan. Kenapa namanya Basuki Abdullah namun ternyata beliau bukan agama Islam gitu. Nah jadi sebelumnya tuh Basuki Abdullah adalah Islam, lalu saat usia remaja beliau masuk Katolik. Nah di sini juga sebelah kiri ada kamar mandi. Nah ini peralatannya ini tetap seperti ini, nggak pernah kita ubah, jadi tetap tersimpan dengan baik kayak gitu. Nah dan ruangan ini juga ada ada sejarah di mana beliau diketemukan meninggal atau wafat itu di ruangan ini. Jadi saat tanggal 5 November 1993 beliau ditemukan wafat oleh asisten rumah tangganya, dan hal itu karena terjadi perampokan yang didalangi oleh tukang kebunnya sendiri gitu. Oke sahabat Jajah, selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 untuk memperlihatkan seni lukis. Nah, jadi boleh dijelaskan Kak karya keluarganya Basuki Abdullah? Basuki Abdullah terlahir dari keluarga seniman dan pejuang, yang mana kakeknya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan Bapak Kebangkitan Nasional. Nah, lalu ayahnya Abdullah Suryo Subroto, beliau seorang pelukis naturalis dan pelukis pemandangan. Beliau terkenal banget pada masanya. Kemudian kakaknya juga seorang seniman, sama seperti ayahnya. Beliau melukis pemandangan juga, dan yaitu kakaknya bernama Sujono Abdullah. Lalu adiknya bernama Triyoto Abdullah, juga seorang seniman yaitu pematung, dan bisa disebut beliau adalah pematung wanita Indonesia pertama. Jadi boleh dijelaskan Kak seni lukis karya Basuki Abdullah yang ada di ruangan ini? Jadi Basuki Abdullah itu memiliki gaya naturalis dan realis. Selain itu juga ada ekspresionis, lalu abstrak juga, bahkan beliau
berkarya. Nah, tema-tema yang beliau angkat tuh banyak tentang kehidupan alam, kehidupan manusia, sosial, budaya. Kayaknya karya-karyanya beliau itu seringkali mencerminkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Di samping keindahan alam, ya beliau terkenal melukis potret juga dan figur tokoh-tokoh terkenal dunia bahkan gitu. Nah, terus budaya juga beliau ada lukisan topeng sebagai sandiwara kehidupan. Itu dimana pada lukisan tersebut terdapat penari dan leak gitu disebutnya. Kemudian ada juga lukisan yang berjudul Tarian Sulawesi. Itu menunjukkan bagaimana kecintaan beliau selain terhadap seni juga terhadap budaya. Selain itu juga beliau sangat terkenal dengan melukis karya-karyanya yang amazing. Itu beliau seringkali terinspirasi dari wayang kulit, tokoh-tokoh wayang di Jawa gitu. Beliau banyak karyanya seperti yang sekarang ada di Istana Presiden, itu ada Rahwana memperebutkan Sinta gitu. Yeah. Baik. Jadi boleh dijelaskan Kak wayang-wayang yang ada di ruangan ini? Ya, di ruangan ini terdapat beberapa wayang kulit. Ya, Museum Basuki Abdullah memiliki 204 koleksi wayang kulit yang dihibahkan oleh Basuki Abdullah, dan ini hanya sebagian yang ditampilkan. Jadi sejak kecil beliau itu, Pak Basuki Abdullah, sering kali diajak oleh pamannya untuk melihat pertunjukan-pertunjukan wayang, sehingga memang dari kecil beliau sudah dikenalkan dengan budaya yang ada di Jawa gitu. Dan kecintaan beliau itu beliau wujudkan gitu dengan mengkoleksi wayang-wayang kulit ini. Dan bahkan beliau memiliki kostum wayang yang beliau juga pernah mementaskan wayang orang itu gitu. Nah, dan kisah-kisah wayang ini tuh sebagai inspirasi Basuki Abdullah dalam melukis. Di sana terdapat ada adegan perkelahian Rahwana memperebutkan Sinta, perkelahian dengan Jatayu. Itu hanya sebagai contoh, selebihnya banyak sekali koleksi-koleksi atau tokoh-tokoh wayang yang dimiliki Museum Basuki Abdullah. Jadi ini termasuk karya Basuki Abdullah yang sebesar ini ya Kak? Boleh dijelaskan? Ya, betul. Jadi di belakang kita ini lukisan karya Basuki Abdullah, merupakan lukisan terpanjang yang dimiliki Museum Basuki Abdullah. Yaitu ukurannya 7 x 2 meter. Nah, di sini terdapat 5 seri lukisan Kepala Negara KTT GNB atau Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok, dimana lukisan ini dilukis pada tahun 1992. Pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi GNB, dan saat itu Pak Presiden Soeharto menugaskan Pak Basuki Abdullah untuk melukis kepala negara yang diundang pada konferensi tersebut. Ini karya Basuki Abdullah. Ini beliau terkenal pelukis potret. Beliau sering melukis tokoh-tokoh dunia dan tokoh-tokoh bangsa, khususnya Indonesia. Nah, di sini ada Duta Besar Indonesia untuk Yordania. Lalu di sebelahnya lagi ada sketsa wajah wanita sendu, yang mana ini belum ada tanda tangan Basuki Abdullah, baik tanda tangan ataupun tahunnya. Itu artinya lukisan tersebut belum selesai. Jadi untuk lukisan terakhir ada lukisan yang berjudul Ratu Juliana. Boleh dijelaskan Kak? Jadi repro lukisan Ratu Juliana ini merupakan salah satu prestasi Basuki Abdullah. Jadi pada saat penobatan Ratu Juliana tahun 1948 diadakan sayembara melukis ratu, dan saat itu Basuki Abdullah mengikuti sayembara tersebut sampai menjuarai sayembara tersebut dan mengalahkan 87 pelukis Eropa lainnya. Jadi kita udah selesai ya mengenal tentang Museum Basuki Abdullah dengan Kak Herni. Terima kasih Kak atas penjelasan tentang Museum Basuki Abdullah. Semoga bermanfaat bagi sahabat Jajah.
Oke, saya dengan Kak Dona, saya ingin bertanya nih, dari mana kakak mengetahui tentang Museum Basuki Abdullah? Sebenarnya saya lagi ketemu teman lama aja, terus deket-deket sini, terus kita ngobrol, tukar informasi lah gitu, update kehidupan. Ternyata kita sama-sama suka sama pameran, terus kita googling akhirnya yang deket di sini gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Sebenarnya karena pas dilihat di Google ini rumah aslinya Pak Basuki, terus jadi kita pengen lihat langsung untuk bisa ngerasain vibes-nya gitu sih. Terus lihat kamarnya, lihat kejadiannya, jadi lebih tergambar aja daripada pameran-pameran yang sewa ruangan gitu. Oke, terima kasih Kak sudah menjawab. Sama-sama. Oke sahabat Jajah, jadi untuk program kali ini sudah selesai. Sekian dari saya, jangan lupa bahagia kita yang tentukan.